Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Beritanya lengkap dan terpercaya. Selamat pagi Indonesia. Berbagai macam berita disajikannya. Agenda Indonesia hari ini juga konfirmasi isu Cimbang Pagi dan Hot Topic. Dan juga warga bicara. Ada cerita pagi, ada tanya psikologi. Jalan pagi Indonesia hari ini. Selamat pagi Indonesia. Spesial sekali ya di hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Kita kedatangan teman-teman dari celupan pertama dan tadi itu merupakan jingle untuk program Selamat Pagi Indonesia. Tepuk tangan dong teman-teman. Luar biasa. Itu udah boleh hak cipta program kita belum ya? Jingle-nya. Ini langsung dibuat tadi lagunya Mas Sule. Iya, kurang lebih seminggu Mas Prikas harus kita bikin. Wah, luar biasa ya. Tapi kenapa kita menghadirkan ada teman-teman band di sini? Karena spesial sekali Gema dan juga Valeri. Hari ini merupakan hari peringatan untuk musik nasional. Musik nasional. Selamat Hari Musik Nasional ya untuk teman-teman band. Gimana sih rasanya melewati Hari Musik Nasional yang kesekian kalinya tahun ini? Tetap semangat bermusik tentunya dan berkarya produktif. Berkarya produktif. Ya. Ini waktu bikin jingle dikasih materinya dulu nih sama Ya, produser. Yang disebutin tuh yang memang ada di SPI kan. Pada hot topic, warga bicara semuanya agenda pertama hari ini. Tapi dalam menciptakan jingle ini semangatnya apa nih Mas Sule? Semangatnya ya memang harus Indonesia tuh harus seperti itu ya. Poin-poinnya tadi kan ada warga berbicara segala macam tuh memang harus terbuka lah ya di era sekarang gitu sih. Ini identik dengan celupan pertama band yang selalu menyuarakan kritik lewat lagu, benar bukan? Iya, kurang lebih ya. Tapi kalau kita lihat ada belakangan kejadian yang viral, kritik soal lagu misalnya. Takut nggak sih kalau menciptakan lagu yang berbau kritik seperti itu kalau sekarang? Ya harus berani sih. Maksudnya kan kita niatnya memang siapa tahu dengan kritik ini bisa lebih menjadi baik gitu sih intinya sih. Yang penting jangan anti kritik aja. Tapi udah berusia berapa sih band celupan pertama ini? Satu abad deh, ya enggak satu. Enggak, kita baru banget 1 tahun tapi ngebandnya memang sudah lama beda-beda band sih gitu. Tapi udah kenal dari lama nih satu sama lain. Betul. Dipertemukan. Yang pasti jadi pertanyaan adalah pertama kali mendengar namanya celupan pertama, kenapa tuh namanya celupan pertama Mas Sule dan teman-teman? Sensasi nikmatnya tuh ada di celupan pertama. Misalkan kita lagi makan sop atau apapun itu kalau nyelupin kerupuk atau kalau kopi sama biskuit kan enak banget kan di celupan pertama itu kan. Iya. Kurang lebih gitu sih. Tapi jangan hari ini karena kita lagi puasa ya. Iya betul bener. Oke, jadi dalam waktu dekat ini ada nggak sih project-project terdekat dari celupan pertama lagu-lagunya? Kita baru rilis single religi kebetulan judulnya ubur-ubur ikan lele. Ikan lele. Ayo sahur kita puasa Le. Ya paling kita lebih ke produktif aja sih Mbak. Gitu dan manggung-manggung sana sini gitu aja paling. Oke, tapi reaksi fans-fans gimana sih pas lagu itu baru keluar kemarin? Lagu ubur-ubur. Iya. Setiap kali kita ada ya gitu ya, kita menghiburnya dari satu nama yang mungkin agak bikin orang ketawa, judul-judul lagunya pun juga lumayan menggelitik sih. Kayak lagu-lagu sebelumnya kan kita juga ada lagu yang Jadi memang memanfaatkan momentum juga ya. iya, momentum kritik atau apapun gitu. Yang lagi viral kita coba bikin dengan jenaka. Dengan jenaka. Yang lagi viral dibikin dengan jenaka, tapi ada juga beberapa yang viral ya teman-teman dan juga pemirsa. Ada beberapa hal juga yang akan kita bahas di Selamat Pagi Indonesia di pagi hari ini. Bukan hanya membicarakan soal Hari Musik Nasional saja, tapi juga ada informasi penting nih untuk Anda. Di mana hal-halnya akan kita bahas lengkapnya. Di mana teman-teman? Di Selamat Pagi Indonesia. Oplosan blending, oplosan blending, oplosan blending, oplosan blending, oplos. Kami rakyat taunya dibohongi, korupsi BBM menggila. Oplos blending katanya beda, padahal sama
aja yang bener. Ayo dong buktikan kalau kalian gak nipu rakyat. Buktiin. Ayo dong buktikan supaya kami percaya lagi. Ayo dong buktikan, bukan klarifikasi sana sini. Ayo dong buktikan agar kami ke Pertamina lagi. Oplosan bendi, oplosan bendi, oplosan bendi, oplosan bendi, Tepuk tangan dong ya buat celupan pertama, judul lagunya. Wah, lagunya sangat Bebek relate ya. oplosan. Ada BEM oplosan, ada judul Timah juga loh kalau Timah, nggak salah, teman-teman. 271 T. Nanti kita denger ya lagu Timah gimana Kan ya. ada gebrakannya tiap minggu ya, kejadian ini ya. Jadi lagunya tiap minggu juga bikinnya ya. Jadi inspirasinya ada banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Band CP, nanti kita akan bergabung lagi dengan teman-teman semua. Oke, dan pemirsa kita akan masuk ke informasi mengenai Hari Musik Nasional diperingati pada 9 Maret menjadi momentum penting merayakan kekayaan dan keberagaman musik Indonesia. Tanggal 9 Maret dipilih untuk mengenang peran besar dari W.R. Supratman sebagai tokoh musik pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Berikut selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Peringatan Hari Musik Nasional ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013. Sejak saat itu, musik Indonesia menjadi bagian penting dari perkembangan budaya nasional. Pada awalnya, tujuan peringatan ini adalah mengapresiasi kontribusi musik Indonesia dalam membangun identitas nasional dan semangat persatuan bangsa. Kini, Hari Musik Nasional menjadi momen untuk lebih mengenal berbagai jenis musik Indonesia dan ajang untuk mempromosikan musik sebagai media seni. Sebagai harapannya, Hari Musik Nasional bukan hanya sebuah momen untuk mengenang sejarah, tetapi juga menghargai segala bentuk karya musik yang turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Pastinya kalau kita bahas musik ini sangat universal ya. Kalau Fadli sukanya musiknya seperti apa? Saya sukanya pop, kalau nggak jazz. Kalau misalnya Febrian Gema, Aduh, kayaknya pop juga ya. Pop juga ya. yang paling easy listening. Kalau aku sukanya band sih. Iya. Band-band era 2000-an ya. Band-band era 2000-an, karena kita tumbuh dan berkembang dengan lagu-lagu itu. Cocok dengan narasumber kita yang akan kita undang kali ini. Ada Mas Piu Padiriborn, merupakan seorang musisi, dan juga Mas Sindu Alpito yang merupakan salah seorang pengamat musik di sini ya. Halo. Selamat pagi, Mas Piu. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Selamat Hari Musik Nasional ya. Hari Musik Mas Piu Nasional. dan juga silakan Silakan duduk, ya. silakan duduk. Iya, nah ini kan kita kan lagi bahas Hari Musik Nasional ya. Tapi saya pengen tanya dulu sama Mas Piu. Mas Piu sekarang kesibukannya apa sih, Mas? Kesibukan masih yang utama masih sama Padi Reborn, terus habis itu juga masih ada produce dan juga sekarang sebagai ketua umum dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Aksi ya. Ya. Oke, dan melihat musik nasional di hari ini, Mas Piu, apa sih yang bisa kita selebrasikan untuk musik Indonesia kali ini? Iya, pasti dalam sebuah peringatan itu kan kita pasti selalu ada perenungan, selalu ada kontemplasi dalam dalam satu tahun itu kita sudah mendapatkan apa saja sih, apalagi dalam musik Indonesia. Nah, yang saya rasa sih dalam peringatan Hari Musik Nasional tahun ini, saya rasa masih banyak PR yang harus kita selesaikan, terutama sekali mengenai masalah hak cipta, baik itu pelanggarannya, baik itu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan maupun bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada banyak masyarakat tentang hak cipta. Nah Mas Piu, tapi kalau misal untuk perkembangannya dari tahun ke tahun, Ya. tren untuk tahun 2025 ini apa nih menurut Mas Piu? Tren musik, Yap. tren musik masih tetap pop ya. Kayak saya rasa masih tetap pop karena belum terlihat ada tanda-tanda ada sesuatu yang meledak atau sesuatu yang bisa jadi something yang bisa orang akan lihat, noleh atau dengerin ini ada sesuatu yang baru nih. Saya rasa sih masih pop ya. Oke, nah kalau dari Mas Sindu gimana nih sebagai pengamatannya? Karena kan sekarang yang viral tuh macam-macam ya. Dari Garamadu, kan nggak pop tuh. Nah, tapi kalau dari tren 2025 sejauh ini gimana Mas Sindu? Kalau dari datanya sih tetap memang masih pop ya, dan mungkin spesifiknya pop solo gitu ya. Kalau kita lihat kayak kemarin Hindia mencapai 1 miliar streams gitu ya di salah satu digital streaming platform. Kemudian juga Bernadia yang 1 bulannya tahun lalu bisa peaknya 15 juta
streams dalam 1 bulan itu kan angka yang sangat fantastis ya. Memang pop masih mendominasi, tetapi jangan dikesampingkan juga band juga ada banyak yang menarik walaupun secara grassroots gitu ya. Kayak misalkan tahun ini ada The Panturas gitu yang main di Fuji Rock gitu ya, itu salah satu festival terbesar di dunia juga. Nah itu salah satu sinyal yang baik sih. Nah, untuk musisi dalam negeri, tantangannya seperti apa? Karena kan ada banyak sekali musisi luar Indonesia yang juga mulai masuk ke Indonesia, terutama K-pop tuh. Seperti apa, Mas Hindu? Kalau secara umum tantangannya saya kira nggak terlalu ada yang signifikan ya. Paling mungkin hanya untuk pola-pola kreatif yang kira-kira baru dan bisa untuk memperbesar pasar mereka masing-masing gitu sih. Tapi kita nggak bisa pungkiri ya, Mas Piu dan juga Mas Hindu, kalau misalnya sekarang itu band khususnya ini kalah pamor dibandingkan dengan masa jaya band pada saat 2000-2010. Saat ini seorang nontonnya tuh K-pop, nontonnya penyanyi vokal. Ini gimana melihatnya? Kalau secara umum memang kita harus bisa pahami dulu ya, kalau ada pola distribusi musik yang berbeda antara era sekarang dan eranya mungkin Mas Piu awal keluar bersama Padi gitu ya, di awal 2000-an gitu. Kalau sekarang kita dihadapin sama sangat banyak sekali musik gitu ya, itu kayak menu yang kita bisa pilih mana yang kita suka di digital streaming platform atau di YouTube atau di media sosial gitu ya. Jadi memang personifikasi antara kita sebagai penggemar musik mau pilih musik yang mana gitu. Banyaknya sih di pop solo gitu. Opsinya memang udah semakin banyak. Semakin banyak. Ya, untuk jadi seluruh genre musik. Kalau zaman dulu kan mungkin kita dengerin radio gitu ya, dikasihnya band ini gitu ya, televisi seperti itu juga. Jadi gitu. pengen tahu juga band ini siapa personilnya gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan Mas Piu ya, dilihat kan lebih banyak seperti solois yang tampil atau grup seperti itu ya. Band-band itu kalau tahun 2000-an ada banyak sekali, ada Peter Pan, ada Padi, ada Gigi. Bahkan kita tahu nama-nama vokalisnya, nama-nama gitarisnya. Nah, sekarang ini lebih fokus ke solois. Nah, ada perbedaan seperti itu di era 2000-an dan juga era 2020-an. Nah, Mas Piu melihatnya seperti apa? Kenapa band itu lebih cenderung tidak sebanyak pada saat era 2000-an? Ya mungkin ya karena ada perkembangan teknologi ya, karena ada digital platform itu. Mungkin kalau zaman saya dulu ngeband itu selalu kita memikirkan hook tiap part. Jadi umpamanya ada intronya, ada intro gitarnya atau ada intro drumnya, habis itu ada song, habis itu ref, semua dijadikan satu kesatuan untuk menikmati musik. Kalau sekarang kan kita tinggal hanya perlu 30 second, 30 detik untuk bisa mendapatkan lagu itu sebagai bagian dari konten. Orang bikin TikTok, backgroundnya musiknya ini. Untuk reels, untuk umpamanya TikTok ya. ada lagi sedih gini, untungnya jadi cuma 30 second aja. Tapi kalau dulu kan kita harus mikirin gimana intronya. Nah, itu tidak mungkin digunakan untuk platform seperti itu. Jadi nggak mungkin ada intronya doang. Makanya kalau bikin musik kayak band itu nanti mereka akan berebut masing-masing tiap player kan. Gua harus ngisi nih di bagian ini. Ternyata waktu dipotong mereka nggak keluar, nggak highlight instrumennya atau semacam itulah. Kan kalau kata Mas Piu tadi memang ada tantangan marketingnya mungkin berubah ya. Jadi Iya, sekarang cara marketingnya juga berubah. Terus habis itu cara untuk menikmati musik juga berubah kan. Nah, bagaimana nih Mas Hindu melihat? Jadi apakah sekarang ini untuk masuk ke dunia musik baik di band atau solois tuh harus masuk juga ke dunia platform, digital platform. Jadi harus ngekat lagu supaya pendek jadi langsung cepat gitu. Nah, itu menariknya untuk hari ini ya. Hari ini tuh musisi tuh gak cukup saja bisa main musik gitu. Kadang ada tuntutan lebih untuk jadi content creator, harus memikirkan bagaimana penetrasinya di media sosial. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya jadi tantangan baru ya, kalau misalnya tadi mau ngomongin tantangan gitu. Karena mungkin zaman Mas Piu gitu ya, hal-hal seperti itu nggak dipikirkan harus bikin konten apa yang gimmick apa gitu kita ya. mikirin gimana caranya kita bikin musik yang bagus, bagaimana caranya kita bikin aransemen yang bagaimana gitu. Kalau sekarang malah harus rilis speed up-nya juga ya, biar bisa Ya, di itu berbagai platform ya. jadi bagian 5 detik utuh pertama gitu ya. itu gimana sih? Ya, Kita harus dapat hooknya Israel. Hooknya harus dapat ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan Mas Piu dan juga Mas Hindu. Tapi jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia harus jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami spesial Hari Musik Nasional. Dikritik-kritik kirain bakal asik, gak taunya ngerasa terusik. Di
Kita bikin musik sedikit menelisik. Maaf kalau terkesan berisik. Kritik katanya ganti kritik. Kritik beda dengan keripik makanan. Kritik harusnya bisa buat introspeksi untuk bisa berubah jadi baik. Untuk bisa berubah jadi baik. Tepuk tangan buat teman-teman band kita, Mas Pio, Mas Indu, judul lagunya aja ini udah anti kritik ya. Ini sepertinya relate dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Kemarin juga sempat ada yang viral, ada yang mencoba mengkritik dalam lagunya tapi ternyata menjadi permasalahan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya bisa nggak sih lagu itu menjadi media untuk mengkritik terutama pemerintahan, Mas Pio? Sebenarnya ini balik lagi adalah seni atau apa namanya, apalagi musik ya, dalam kaitan ini ada kebebasan berekspresi. Karena itu diatur juga dalam Undang-Undang UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 4H. Bunyinya kurang lebih begini, bahwa hak pribadi seseorang itu tidak bisa diambil alih dengan sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh negara. Jadi sebenarnya hak pribadi, hak untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ekspresi apalagi karya seni ya tidak bisa gitu. Apalagi dalam kaitan menulis lagu atau menulis lirik yang mengkritik instansi atau lembaga, sebenarnya nggak ada masalah Dengan media apapun iya, lagu, kecuali dan kalau sebagainya. personal ya. Kalau personal kan jatuhnya nanti ke pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Nah, kalau dari Mas Indu melihat kemarin justru langkah polisi mungkin dinilai salah ya, karena kan represif sekali dan menawarkan damainya untuk menjadikan duta di salah satu band. Nah, dengan kejadian ini apakah akan semakin banyak band yang mengkritik atau malah akan lebih tone down nih band-band sekarang? Ya, tentu harapannya tidak membuat para seniman itu jadi tone down itu ya, atau membuat melakukan yang bahaya adalah self censorship gitu ya. Kayak merasa kayaknya kalau aku ngomong sesuatu yang ini nanti bakal jadi masalah atau apa, itu yang bahaya sih. Ya, semoga para seniman itu dengan kesadaran penuh menyuarakan apa yang kegelisahan masyarakat atau publik melalui karya-karyanya, dan itu yang harus kita dukung gitu. Tapi Mas Indu dan juga Mas Pio, kalau melihat tren musik saat ini, mayoritas dari para musisi ini semakin banyak gak yang menyuarakan kritik lewat lagunya? Ya tergantung kepekaan tiap musisi atau senimannya ya. Kalau senimannya dia nggak peka terhadap lingkungan sosial, ya dia akan nulis lagu-lagu yang berhubungan dengan dirinya sendiri secara personal. Mungkin dia mengkritik tentang hubungan antar manusia, lebih ke arah situ. Tapi kalau memang si seniman atau musisinya itu dia memang sudah lama berkecimpung dengan itu dan dia melihat ada ketimpangan atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, ya mungkin dia akan nulis itu. Tergantung orangnya masing-masing aja. Tapi Mas Pio sendiri pernah nggak mengalami hal itu? Berhadapan langsung ketika dengan mengkritik atau ada lagunya yang mungkin dipermasalahkan sama suatu pihak? Nggak ada sih, karena cara aku untuk menulis selalu tidak bisa frontal. Jadi aku selalu pakai kiasan-kiasan. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin hanya beberapa orang aja yang paham gitu. Nah, teman-teman band ini kan ada juga pasti ya Mas Pio ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan, karena kebetulan ada Mas Pio. Mas Pio ini juga merupakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Nah, Mas Suli mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Mas Pio atau dengan Mas Sindu juga, silakan. Terkait hak cipta nih mungkin yang lagi ini juga heboh. PR banget ya Mas Pio ya. Pasti. Ya. Nanya apa Mas Goreng? Lindungi hak cipta kita. Oke. Tapi ini nggak Mas Pio, kedepannya tuh seperti yang sekarang terjadi kan udah ada yang bypass langsung ke komposer kan ya. Apakah memang dari aksi ini akan membuat sistem seperti itu nggak sih, yang mungkin entah melalui aplikasi yang setidaknya tuh mempermudah dari sisi si singernya, penyanyi itu buat ini kan konteksnya sadar diri ya Mas Pio. Kalau sadar pakai lagu orang hits itu kan harusnya
yang seperti disuarakan Aks itu sangat keren banget sih, kurang lebih itu sih Mas. Apakah akan ada aplikasi atau apapun itu yang memudahkan buat orang langsung berizin langsung ke komposernya? Oh, wadah ya Mas, jadi antara penyanyi dan juga komposer. Iya, jadi maksudnya tadi bypass itu adalah sebenarnya adalah direct license. Jadi direct license antara si pengguna lagu atau performer atau penyanyi dengan penciptanya, direct. Karena selama ini yang terjadi adalah diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu memang ada lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan royalti untuk khusus untuk performing right, untuk live event, konser, hotel, restoran, kafe, dan karaoke dan segala macam. Yang kita perjuangkan sama aksi itu adalah tentang performing right untuk konser dan pertunjukan. Jadi yang selama ini kan terjadi ada disparitas atau gap yang sangat tinggi antara penyanyi dengan pencipta lagunya. Which is adalah penyanyi kan menggunakan karya dari pencipta lagunya. Tapi ternyata kok kita melihat kayak saya aja royaltinya hanya 125.000, sedangkan saya masih aktif, sedangkan saya masih ngeband juga. Dan Itu hitungannya per apa tuh Mas? itu per tahun, jadi per tahun ada 2 kali distribusi lah. Nah itu yang terjadi, oleh karena itu kita mencoba untuk membuat alternatif atau option untuk mengumpulkan royalti secara direct license. Nah ini kita buat platform. Platformnya itu menggabungkan ekosistem antara penyelenggara event I.O. dan penyanyi dan pencipta lagunya. Penyanyi ini bisa diwakili oleh manajernya atau mungkin yang berkaitan dengan penyanyi. Jadi masuk dalam platform itu sehingga di situ terjadi komunikasi. Rate-nya berapa, honornya berapa, harus acaranya kapan, dan itu kan di-input kan di dalam aplikasi itu. Ketika di-input, di situ sekalian nanti bayar lisensinya. Jadi izin dulu, lisensinya udah oke sama si pencipta, oke, habis itu baru keluar pembayarannya. Setelah pembayaran dibayarkan, baru nanti boleh menyelenggarakan eventnya. Kalau yang selama ini kebalik, jadi setelah acara selesai baru ditagih oleh lembaga manajemen kolektif. Nah ini buat kami itu kurang efektif. Karena apa? Karena menunggu setelah acara selesai itu kan pasti akan ada success rate yang kecil banget. Entah itu tiketnya nggak laku, entah itu ada masalah force major dan segala macam. Kalau force major dan segala macam tiket tidak laku kan penyanyinya tetap dapat. Tetap dapat bayaran kan. Tapi penciptanya enggak. Nanti saya rasa kurang fair. Jadi kenapa kita harus perjuangkan aksi ini, perjuangan supaya ada alternatif atau option bahwa boleh melakukan dengan cara yang dilakukan oleh LMK atau dengan direct license. Tapi kalau misal platform-platform kayak gitu perlu ada revisi di undang-undang haknya nggak sih? Perlu didorong nggak sih? Kalau kita melihat, kita kan sudah mempelajari itu karena adanya aksi itu kita melihat bahwa ada pasal 81 di Undang-Undang Cipta Nomor 28 tahun 2014, di situ disebutkan bahwa boleh melakukan lisensi dengan sendiri. Berarti tidak ada masalah. Terus selalu juga kita kembali lagi ke kaidah hakikat yang utama dari Undang-Undang Cipta itu pasal 9 bahwa untuk menggunakan karya, untuk menggunakan lagu harus mendapatkan izin dari pencipta lagunya. Oke, aku mau ke Mas Ibu. Kalau kita flashback yang viral kemarin, misalnya sang penyanyi merasa bahwa lagu itu diberikan oleh label kepada dia. Artinya lagu itu sudah menjadi milik dia, it's belong to the singer gitu kan. Nah, melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Mungkin ini aku meluruskan juga ya, kalau ini pandanganku sebagai jurnalis gitu ya. Sebenarnya kalau lagu itu ketika itu dirilis itu kan haknya melekat ke pencipta, hak moral dan hak ekonominya gitu. Tetapi mungkin dalam yang beberapa waktu lalu viral itu karena lagu itu bahasa lainnya aku mau ikut mempopulerkan mungkin gitu ya, ikut belongingnya, sense of memiliki dari karya itu, tapi tentu saja tidak memiliki secara hak moral dan hak ekonominya gitu. Itu tentu harus dipahami secara bijak juga gitu. Biar ya. gimana hak cipta itu punyanya pencipta. Betul. Nah, berarti kan memang pasal ini kan bisa dikatakan multitafsir begitu ya. Nah, untuk saat ini usaha yang dilakukan oleh aksi apakah akan ke DPR juga? Karena kan DPR banyak teman-teman Mas Yuni sekarang. Ada nggak nih titipan-titipan gitu? Terus loh, udah Ahmad Dhani di sana. Jadi memang kita awalnya sebelum sebelum gonjang-ganjing ini, sebelum adanya kasus Agnes Mo sama Ribias ini, sebenarnya kita sudah menyiapkan judicial review untuk Undang-Undang Hak Cipta supaya tidak ada multitafsir. Sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya udah mencakup semuanya. Cuman ada beberapa pasal-pasal yang digunakan untuk
mengalahkan pasal-pasal yang utama gitu loh. Pasal yang utama yaitu pasal 9 yaitu bahwa untuk menggunakan lagu itu harus izin, untuk menggunakan karya itu harus izin. Tapi di bawah itu ada kata-kata yang tidak perlu menggunakan izin, which is itu jadi kekuatan. Nah, jadi alasan untuk menggunakan pasal itu. Padahal kalau kita lihat pasal itu babnya itu tidak tentang pencipta, tapi tentang pelaku pertunjukan. Menarik sekali ya, menjadi catatan buat kita nih. Semoga nanti bisa diatur ya kalau ada kesempatan aksi bertemu dengan DPR. Kita masih akan bahas pemirsa bagaimana soal hak cipta ini lebih lengkapnya lagi di Selamat Pagi Indonesia. Tapi kita sudah dulu, tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Masih spesial Hari Musik Nasional. Kita masih bersama dengan Mas Piu dan juga Mas Indu. Masih membahas mengenai hak cipta dari lagu di Indonesia. Nah Mas Piu, tadi kan dikatakan bahwa untuk royalti ini cuma 125.000 per tahun. Tadi kan ini menarik sekali loh. Kok bisa sesedikit itu sih Mas per tahunnya? Itu kenapa? Ya makanya kita melihat ada sesuatu ketidakwajaran, ada sesuatu yang harus kita harus kita robah kan dalam sistem penagihan, sistem pengkolekan, sistem pendistribusian. Itu dari aksi kita sudah melakukan somasi kepada lembaga terkait, lembaga manajemen kolektif nasional. Tapi jawabannya kurang memuaskan dari kami sehingga akhirnya kita akan melakukan judicial review untuk hal tersebut supaya ini berarti base-nya dari Undang-Undang Cipta dong kalau mereka berdasarkan itu. Jadi kita mau mereview itu supaya tidak ada multitafsir lagi. Tapi ternyata dengan kasusnya Agnes Mo dan segala macam akhirnya DPR dengan teman-teman kita yang ada di DPR akhirnya berinisiasi untuk merevisi Undang-Undang Cipta. Jadi sekarang lagi proses untuk merevisi. Jadi kita nggak perlu lagi judicial review. Tapi nanti kalau umpamanya revisinya tidak sesuai dan mandek ya kita akan lakukan judicial review. Karena kita udah siapin itu judicial review itu. Tapi untuk rumusan yang ideal sebenarnya berapa sih untuk hitungan-hitungannya itu? Rumusan yang ditawarkan sama aksi dalam platformnya itu adalah 10% dari nilai kontrak pelaku pertunjukan atau si penyanyi. Jadi umpamanya kalau 100 juta, 10% berarti 10 juta. Tapi itu bukan untuk satu pencipta. Itu dibagi rata dengan satu song list dalam satu acara. Umpamanya ada 10 lagu ya dibagi 10 pencipta. Berarti masing-masing dapat 1 juta. Buat aku sih fair ya. Penyanyinya dapat 100 juta, penciptanya dapat 1 juta per lagu, buat aku sih fair. Karena biar gimana yang menciptakan. Iya, dan paling enggak si pencipta ini menikmati juga apa yang diperoleh oleh dari penggunaan atas karya itu. Tapi Mas, kalau yang beredar jangan 125.000 untuk semua whole semua whole acara, beberapa acara, lagu-lagunya juga. Itu terlalu sedikit Mas ya. Bukan terlalu sedikit, nggak layak sih. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dan banyak yang nol ya, banyak yang nol, banyak yang nihil. Nah, kalau kita lihat case yang sekarang terjadi, terkadang penyanyinya merasa bahwa itu urusan label, itu urusan IO. Nah, sebenarnya yang mengurus harusnya siapa? Penyanyi langsung ke pencipta, IO-nya ke pencipta, atau labelnya ke pencipta? Nah, ini mau kita luruskan lagi, mau kita kita kampanyekan lagi bahwa yang mengurus itu harus pelaku pertunjukannya, harus penyanyinya. Dalam artian dia yang harus meminta izin atau mendapatkan lisensi. Setelah mendapatkan lisensi, nanti yang membayar siapa terserah. Nanti bisa IO-nya bisa. Dan kalau menurut platform yang bayar memang dari yang penyelenggara. Karena apa? Kan dia kan akan jadi berarti itu jadi dipotong dari honor dari penyanyi. Bukan. Itu jadi kayak ad cost talent. Jadi honornya sendiri, lisensi sendiri. Nah, setelah itu kan ditawarin ke sponsor dong. Sponsor kan lihat, honor artisnya sekian, ridersnya sekian, total sekian, umpamanya 500 juta total. Sponsor kan tinggal bayar. Dia kan nggak peduli itu mau lisensinya mau berapa. Yang bayar bukan penyelenggaranya juga, bukan penyanyian juga, dari sponsornya ketika itu dijalankan ya dengan dengan izin-izin yang sudah disepakati, sehingga sebelum izin keramaian dikeluarkan oleh kepolisian lisensi itu udah beres. Ya, nah Mas Indu, sekarang kan sebenarnya kalau kata Mas Piu pengennya langsung direct gitu kan. Sekarang kan sebenarnya sudah ada lembaganya yang menaungi hak cipta ini. Kenapa lembaga ini kok masih kurang bersuara gitu? Nah, Mas Sindu yang jawab. Nanti aku nanti jawabnya tendensius nanti. Kenapa malah pengennya bypass? Kan sudah ada lembaganya sebenarnya. Itu dia mungkin lebih sopan jawabnya. Kemarin sore juga ya. Ya, jadi kalau menurut aku apa yang terjadi hari ini tuh akibat tata kelola yang buruk. Gitu. Ini kayak bom waktu sebenarnya. Karena sebenarnya regulasinya sudah ada gitu ya. Andai saja misalkan
semua itu transparan, semua itu akuntabilitasnya terjaga, artinya dan semuanya taat gitu ya pada regulasi, artinya promotor atau event organizer itu membayar royalty performing rights. Sekali lagi ya, ini jadi biar nggak salah paham juga, 125 ribunya Mas Piyu ini itu dari performing rights, bukan dari lagu-lagu padi yang kalian dengarkan di DSP, platform itu bukan ya. Nah, kalau seandainya mereka patuh membayar dan yang memegang regulasi atau lembaga-lembaga ini juga punya transparan yang jelas, itu aku rasa sih sebenarnya masalah ini tidak sampai terjadi serumit ini gitu. Masalahnya lembaga ini tidak mau transparan. Itu lain soal. Jadi usulan kita adalah kalau ada yang mau tetap menggunakan cara yang dilakukan oleh LMK, LMKN, ya silahkan. Tapi kita juga mau ada alternatif option lagi dengan direct license. Jadi itu yang kemarin saya kan sudah bertemu dengan Menteri Hukum Pak Supratman, selalu kemarin juga dengan Pak Kapolri, juga sebelumnya udah ketemu dengan Ekraf, dengan Bapak Teguh Rifki. Itu semua rata-rata support dengan apa yang kita tawarkan. Solusinya yaitu kita membuat ada dua cara. Satu pakai direct license dengan platform itu, atau dengan cara yang biasa mereka lakukan gitu loh, yaitu dengan blanket license istilahnya. Jadi mereka akan menagih royalti pada saat setelah konser. Nah, nanti kalau pencipta mau milih yang mana, mau ikut sama direct license ya silahkan, atau mau tetap dapat 125.000 ya tetap silahkan dengan LMKN gitu. Tapi sebenarnya kalau praktiknya di luar negeri, ini kan hak cipta dan royalti nggak cuma di Indo saja, di luar negeri seperti apa Mas Piyu dan juga Mas Indu? Kalau di luar negeri nggak usah jauh-jauh lah, Singapura sama Malaysia. Itu contohnya kalau kita akan menggunakan gedung, contohnya Esplanade, mereka akan nanya dulu, apakah lisensinya sudah dibayar kalau yang mau bikin acara di sini. Di awal, oh belum, ya udah kamu nggak boleh pakai gedung ini. Mereka udah seperti itu. Tapi itu kan di luar negeri. Di luar negeri kan rata-rata gedungnya udah permanen, udah pasti udah untuk event pertunjukan, untuk venue segala. Kalau di Indonesia kan rata-rata mainnya ada di lapangan bulu tangkis, ada di gedung olahraga, ada di lapangan, ada di alun-alun. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab dengan pengelolaan gedung tersebut, sehingga tidak ada yang mengawasi lisensi itu benar bisa dijalankan enggak. Terus habis itu juga acaranya banyak ya, acara wedding, acara catering. Rata-rata kan mereka bukan IO ataupun penyelenggara yang paham dengan hal itu. Aware dengan hak cipta aja enggak? Pensi anak-anak sekolah, mereka juga nggak paham, dan mereka juga setelah acara biasanya bubar. Nah, setelah bubar kalau baru ditagih udah nggak ada panitianya. Jadi kita harapkan dengan alternatif atau option yang kita tawarkan ini bisa berjalan supaya lisensi atau royalti bisa langsung dibayarkan kepada pencipta lagu. Nah, kalau Mas Indu seperti apa? Apakah yang ditawarkan aksi ini merupakan solusi terbaik saat ini atau bagaimana Mas Indu? Kalau saya tadi tetap pada ini ya, maksudnya melihat kalau ini tuh tata kelolanya memang masih sangat-sangat buruk gitu ya. Kalau kita ngomong di luar negeri aja, mungkin mereka tadi yang seperti Mas Piyu ceritakan, mereka sudah punya kesadaran ketika pengen bikin acara, pengen bikin event, artinya ada hak sekitar 2% itu yang harus mereka bayarkan untuk royalti pencipta lagu, dan ketika itu sudah terjalan, itu di luar negeri juga terjadi sudah puluhan tahun gitu ya, dan itu ya baik-baik saja gitu ya. Mungkin yang kalau di sini tuh tadi kesadaran kolektif bahwa ada hak-hak orang lain dalam sebuah karya itu yang belum tercapai gitu ya, dan itu perlu edukasi yang sangat-sangat masif saya rasa sih. Berarti sekarang tinggal koordinasinya dibenarin ya. Iya, mudah-mudahan sih usulan kami juga mungkin bisa bisa diaplikasikan secara benar ya. Karena kemarin sih udah ketemu dengan Pak Menteri, katanya mungkin kita bisa jalankan dengan cara begitu, dengan ada direct atau dengan LMK, dengan blanket. Kita harapkan ini semua nanti bisa berjalan lancar sehingga ada solusi ya antara penyanyi dan juga pencipta lagu. Tidak ada lagi kisruh-kisruh antara penyanyi dan pencipta lagu. Sebenarnya ini bukan antara pencipta sama penyanyi kok. Ini bukan versus-versusan ya. Kita hanya berusaha untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dari para masing-masing ya. Terima kasih Mas Piyu dan juga Mas Indu atas insight-nya. Banyak sekali yang bisa kita dapat dari sini, tapi waktu kita terbatas, jadi kita harapkan nanti ini bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah bergabung bersama Pagi Indonesia, dan tentunya pemirsa, itu dia perbincangan kita ya. Gimana juga Valerie? Dan sebelum kita menutup Selamat Pagi Indonesia pada hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari teman-teman band Cilepan Pertama ini. Silakan teman-teman. Ubur-ubur ikan lele, ayo sahur jangan kesiangan le. Ubur-ubur ikan lele, kita tempur puasa Ramadan.
Ramadan le. Mari tingkatkan takwa dan amal ibadah le. Menjalankan ibadah menjauhi larangannya le. Puasa Ramadan harus dengan hikmat le. Puasa Ramadan setahun sekali banyakin pahala le. Ubur-ubur ikan lele, ayo sahur jangan kesiangan le. Ubur-ubur ikan lele, kita tempur puasa Ramadan le. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.